Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 30 merupakan nyanyian syukur atas kemenangan dan pertolongan Tuhan. Dalam ayat 12 ini, pemazmur mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam dengan penuh sukacita. Bagaimana pemazmur merasakan bagaimana Tuhan mengubah suatu kepedihan menjadi suatu kemenangan. Maka ungkapan syukur yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah ungkapan rasa syukur yang senantiasa, yang begitu mendalam dengan penuh sukacita. Ayat ini merupakan suatu klimaks dari mazmur ini, di mana pemazmur meluapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan. Begitu semangatnya, begitu bangganya bagaimana dia merasakan pimpinan Tuhan yang menghantarkan pemazmur untuk meraih kemenangan, maka dia meluapkan rasa syukurnya yang tak terhingga kepada Tuhan. Untuk itu, di dalam kehidupan kita juga banyak hal yang boleh kita lihat bagaimana Tuhan memenangkan setiap kehidupan kita. Bagian dari ungkapan rasa syukur kita boleh kita tunjukkan dan juga boleh kita ungkapkan dengan rasa syukur kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Maka dalam hal ini pemazmur ingin menunjukkan bahwa pengalamannya ketika dia menerima duka cita, kemudian ketika Tuhan berbuat dalam kehidupannya, merubah duka cita itu, merubah menjadi suatu sukacita di dalam kehidupan pemazmur. Pemazmur awalnya mengalami duka cita dan keputusasaan di dalam kehidupannya. Maka hal ini digambarkan dengan ketika ada kata meratap dan juga kain kabung. Di dalam ayat 11 itu sudah diungkapkan dengan mengatakan, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Maka ada ratapan, ada juga kain kabung yang ditunjukkan di dalam nas ini. Namun Tuhan berbuat yang berbeda dengan memenangkan, dengan menghantarkan kehidupan pemazmur jauh lebih untuk menuju suatu kemenangan. Maka kata ratapan tadi, ketika dia meratap dan juga ada kata kain kabung, maka Tuhan mengubah duka cita itu menjadi suatu sukacita di dalam kehidupan, dan ratapan diubah menjadi suatu tarian di dalam kehidupan pemazmur. Yang kedua yang mau kita lihat di dalam nats ini adalah ungkapan syukur yang tiada henti-hentinya diungkapkan oleh pemazmur. Suatu ungkapan syukur yang tak terhenti. Bagaimana dia mengungkapkan bagaimana karya Tuhan yang mengantarkan pemazmur menuju suatu kemenangan, menuju suatu sukacita yang awalnya dia merasakan duka cita. Kemudian pemazmur dalam hal ini menyatakan tekadnya untuk selalu menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Ketika ada perasaan, ketika ada bagaimana dia mengenal bagaimana Tuhan menghantarkan dia menuju suatu sukacita dari duka cita, maka perasaan syukur yang dia tunjukkan tidak ada henti-hentinya. Tidak ada henti-hentinya untuk mengungkapkan rasa syukur ini di dalam kehidupan pemazmur. Maka syukur ini bukan ungkapan sesaat, bukan hanya ungkapan seketika saja, tetapi menjadi suatu ungkapan atau komitmen yang dia tunjukkan untuk seumur
hidupnya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa rasa syukur kepada Tuhan bukan hanya berdasarkan perasaan, tetapi adalah sebuah pilihan hidup di dalam kehidupan pemazmur. Maka juga dengan demikian juga dengan kehidupan kita. Setiap ungkapan syukur, setiap dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan bukan hanya di dalam waktu-waktu yang tertentu. Misalnya dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Tetapi ungkapan syukur yang ditunjukkan oleh pemazmur ini adalah suatu ungkapan yang menjadi komitmen bagian hidupnya untuk seumur hidup. Bagaimana dia senantiasa mengucap syukur, bagaimana dia merasakan bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kehidupannya dan menghantarkan dia dan mengubah kehidupannya dari duka cita menjadi satu hal yang lebih lagi, yaitu sukacita yang boleh Tuhan hadirkan di dalam kehidupannya. Maka di dalam hal ini pemazmur juga menyatakan bahwa dia akan menyanyikan syukur kepada Tuhan untuk selama-lamanya, yaitu di dalam nas kita. Ungkapan syukur untuk selama-lamanya. Sukacita yang dia alami bukan hanya sukacita sesaat, tetapi sukacita yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menempatkan atau memposisikan diri sama seperti pemazmur dalam kehidupan kita setiap hari? Banyak hal dan banyak juga perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita yang mengangkat kehidupan kita dari keterpurukan. Tetapi boleh Tuhan hantarkan, Tuhan boleh mengangkat kita dari keterpurukan itu menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang diajak oleh pemazmur di dalam nats ini. Bagaimana kita membuat suatu komitmen di dalam kehidupan kita. Komitmen yang kuat bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam segala hal. Maka ini akan menjadi suatu pujian yang kekal di dalam kehidupan kita. Sukacita yang kekal di dalam kehidupan kita. Maka kita juga harus melihat apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mengenal seperti pemazmur ini. Dia sadar dan dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengubah duka citanya menjadi suatu sukacita yang sejati di dalam kehidupannya. Maka sukacita ini yang akan menemani kita di dalam suka dan duka. Maka kita akan terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan juga di dalam kekekalan Tuhan. Nah, untuk itu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, maka kita juga perlu menelisik bagaimana kehidupan kita. Apa dan sudah sejauh mana yang kita terima dari Tuhan. Ketika kita memahami itu, ketika kita menyadari itu, maka kita juga akan menunjukkan rasa syukur kita yang mendalam kepada Tuhan. Maka dengan ungkapan itu, maka kita menunjukkan kesadaran kita akan pentingnya kita hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga boleh hadir senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan atas segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami untuk kebaikan-kebaikan kami. Bagaimana kami boleh menikmati hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan kami hingga kami boleh meraih apapun yang terpenting dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, sertai kehidupan kami di mana kami akan melalui hari-hari ke depan dengan begitu banyak persoalan, dengan begitu banyak pergumulan yang akan kami hadapi. Tetapi ketika Tuhan boleh mengubah segala pergumulan itu, segala duka cita itu menjadi suatu sukacita yang kekal dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu yang membantu kami memahami setiap apa yang Tuhan kehendaki, agar kami berbuat, bertingkah laku
dan juga berbuahkan kebaikan di dalam kehidupan kami, dan kami semakin mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, bukan karena perbuatan hidup kami, tetapi perbuatan Tuhanlah yang kami rasakan menolong, menopang kehidupan kami. Kami boleh menikmati sukacita-sukacita yang daripada Tuhan. Untuk itu berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas pekerjaan dan juga yang ada di rumah, karena Tuhan dan kuasa Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, menopang kehidupan mereka, melakukan segala pekerjaannya, agar segala pekerjaan itu boleh berbuahkan kebaikan dalam kehidupannya. Jemaatmu yang dalam keadaan sakit hingga saat ini, Tuhan juga yang menopang kehidupan mereka, yang memberkati setiap apapun yang diberikan oleh para medis, baik obat dan juga makanan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati itu semuanya, agar itu menjadi sukacita dan memberikan mereka kesembuhan, agar mereka boleh kembali ke rumah masing-masing, melanjutkan dan melakukan segala aktivitas pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.